Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini, kita akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir di samping saya saat ini adalah Sarah Azhari. Apa kabar Sarah? Alhamdulillah baik-baik aja. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Sama-sama. Yang datang ke sini biasanya punya pengalaman mistis, entah itu kesurupan, melihat hantu, menggunakan susuk, pelet, dan lain-lain. Scary ya. Kamu sendiri pernah nggak sih punya pengalaman mistis? Pengalaman mistis ada beberapa kali sih ya, percaya atau tidak percaya gitu. Seperti apa ceritanya? Melihat hantu itu termasuk pengalaman mistis atau tidak? Iya, itu mistis banget. Gimana Dan ceritanya? Dan juga barang yang kehilangan tiba-tiba ada lagi. Hah? Iya, Tapi kita udah cari di mana-mana terus tiba-tiba ada. Terus yang paling aneh, rambut saya pernah digunting. sama siapa? Sama orang yang saya tidak tahu. Tapi bentuknya ada, wujudnya ada gitu nyata? Nggak ada, saya lagi jalan. Saya juga nggak sadar gitu tiba-tiba rambut saya digunting sama orang setengah. Saya lagi sisir tiba-tiba loh kok ini rambut saya buntung gitu. Lepas aja gitu? Iya itu tahun Dan itu 2000. banyak? Lumayan segini. Oh, Segini. oke. Terus gimana menanggapinya kejadian-kejadian itu? Ya saya menanggapinya sih saya serahkan semuanya ke Tuhan. Karena biar bagaimanapun kan ada yang kekuatan maha yang jauh kuasa, lebih besar iya. ya? Oke, nggak ada niatan dendam atau cari tahu atau ngebalikin ke orang yang jahil gitu? Enggak, karena saya pernah diberitahukan kepada orang yang lebih tua, wise aja, berdoa sama Tuhan. Karena biar bagaimanapun kuasa Tuhan itu yang lebih besar. Dan alhamdulillah sampai sekarang baik-baik aja. Sekarang Iya, keadaannya juga nggak ada apa-apa. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Baik, mudah-mudahan malam hari ini nggak ada kejadian apa-apa ya Sarah. Mudah-mudahan. Oke, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku memakai susuk untuk mengganggu suami orang. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Mela. Selamat malam Mela. Malam. Apa yang mau Mela ceritakan pada kami? Dulu kan saya punya suami. Nah, suami saya itu selingkuh. Nah, setelah itu kita bercerai. Akhirnya saya main lah ke tempat teman. Saya ketemu sama teman dan teman ngajakin saya ke orang pintar. Untuk kan saya sakit hati sama suami saya. Diceraiin begitu aja karena dia selingkuh. Setelah itu ya saya ke orang pintar minta supaya mantan suami saya itu mohon-mohon minta balikan lagi sama saya. Saya ngasih foto mantan suami saya ke orang pintar itu biar suami saya itu mohon-mohon minta balikan sama saya. Terus foto itu diapain? Kayak baca-bacain mantra gitu? Iya, dibaca-bacain mantra kayak gitu. Terus dimasukin ke kain putih sama orang pintar itu. Setelah itu saya suruh pulang. Saya pulang lah, pas saya pulang, nggak lama kemudian saya pulang ada 15 menit saya di rumah, mantan suami saya ke rumah, ngajakin balikan lagi, ayo kita balikan lagi. Terus gimana tanggapan kamu? Tanggapan saya, enggak lah, ya gimana, lu nyerain aku gitu aja, selingkuh begitu aja kan. Akhirnya ya udah kata saya, no, saya nggak mau balikan lagi sama Anda, ya kan. Kan saya udah sakit hati, dia mohon-mohon terus-terusan, terus ke rumah, minta balikan lagi. Akhirnya saya nggak bakalan mau balikan lagi sama kamu. Apa yang kamu udah lakuin sama saya, dan kamu juga harus ngerasain. Oke, terus jadinya nggak balikan? Enggak, Oke, biar dia ngerasain sakit hati sama seperti saya. Setelah itu, saya balik lagi lah ke orang pintar untuk masang susuk. Buat apa? Buat biar saya bisa ganggu rumah tangga orang biar laki-laki itu pada suka sama saya. Karena rumah tangga saya dihancurin sama perempuan lain. Suami saya selingkuh.
Akhirnya saya pun pengen ngerasain ngancurin rumah tangga orang tuh kayak apa. Akhirnya saya datang ke dukun, ke orang pintar itu. Setelah itu saya dimandiin pakai kain kafan. Terus belakang saya ini dibakar-bakar. Entah ya, saya nggak tahu ya dibakar pakai apa. Pokoknya dibakar. Terus ditusuk-tusuk pakai tusuk konde kayak gitu seluruh badan saya. Akhirnya ya oke, saya kasih jenglot buat di rumah, buat ngelakuin ritual. Akhirnya saya pulang setiap malam Jumat, saya ngelakuin ritual itu. Pertama, saya mohon sama jenglot, biar saya pengen semua laki-laki itu suka sama saya, ngejar-ngejar saya. Terus? Setelah saya mohon-mohon sama jenglot, saya makanlah bunga 7 rupa sama bunga kantil. Setelah saya makan bunga 7 rupa itu, saya semakin percaya. Setelah ngelakuin ritual, akhirnya keesokan harinya saya pergilah main sama teman-teman. Ya, kebukti lah. Kamu bisa Semua itu ngedapetin kebukti. siapapun yang kamu mau. Siapapun yang aku mau, ya akhirnya aku bisa ngerebut suami orang. Seneng lah, hati itu Ada kayak puas ya. udah puas banget, tapi Baik. ya terus-terusan lah. Oh, berkali-kali kejadian itu. Ya. Oke. Tujuan kamu datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mela? Saya pengen ngilangin kebiasaan saya ngerebut suami orang, ngebersihin badan saya. Yang bikin kamu merasa mau menghilangkan semuanya itu apa? Karena saya takut, karena saya sering gonta-ganti pasangan, saya takutnya kena penyakit aja gitu. Oke, baik. Kita akan tanya dan kita akan dengarkan bagaimana di mata sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Mela, terlahir tanggal 5 April 1991. Sosok yang simpatik dan mudah terbawa perasaan. Namun, dia juga mudah percaya pada orang lain. Hingga seringkali terhanyut dalam tipu daya laki-laki. Saya melihat Mela menanam suatu kekuatan dalam dirinya. Kekuatan itu membuat Mela tak dapat mengendalikan dirinya. Banyak sekali rasa sakit yang ditimbulkan dari perbuatan Mela. Di dalam tubuh Mela, saya melihat sosok wanita berwajah rusak. Saya akan membantu Mela pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Hai. Nice to know you. Mela, Ya, dengan tanggal lahir 5 bulan 4 1991. iya. Mela pernah sakit hati sama mantan suaminya, akhirnya datang ke seorang dukun untuk guna-guna sang suami supaya ngajak balik, dan ternyata benar terjadi. Lalu ditolak mentah-mentah supaya sang mantan suami bisa merasakan sakit hatinya Mela. Iya. Lalu kemudian balik lagi ke orang itu untuk minta susuk, dilakukan ritual di sana yang tujuannya adalah untuk mengganggu rumah tangga orang lain, merebut suami orang supaya banyak keluarga yang merasakan apa yang Mela rasakan. Iya. Malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin supaya hidup lebih tenang, nggak mau ya melakukan kebiasaan-kebiasaan itu dan menghilangkan semua gangguan yang dirasakan. Baik. Mela sendiri sudah berkecimpung di dunia supranatural berapa lama, Mela? Semenjak 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu, dan sudah banyak hasil. Udah. Saya menerawang dalam mata batin saya, ada salah satu bos yang benar-benar nyimpen kamu banget dan memberikan subsidi untuk bidang perekonomian, sehingga dia nggak usah susah-susah cari uang, tiba-tiba tinggal nadah gini dan dikasih. Hanya begini langsung dapat uang. Iya, betul kan? Betul. Saya ngerasa dalam mata batin saya juga, saya lihat laki-laki ini sebenarnya tertipu daya muslihat si Mela. Jadi ini nggak pure cinta. Plus juga satu lagi, si Mela itu kalau diranjang
tapinya magic gitu. Pengaruh susuk. Iya, but Oke, jadi karena ritual itu yang membuat dia terkesan seperti itu ya. terkesan. Jadi gini loh, orang-orang yang dekat sama si Mela, khususnya orang-orang yang sudah punya istri, mereka lalu have a blind date sama dia gitu. Kayaknya ketutup matanya gitu. Langsung tertarik aja. Langsung tertarik aja. Pas sudah jauh melangkah, tiba-tiba kayak surga dunia gitu. Dan para suami ini rela mengorbankan keluarganya buat Mela. Iya. Dan ini pengaruh hal-hal gaib ya, Rob? Pengaruh hal-hal gaib juga pengaruh dia bagaimana dia memainkan role playingnya di itu dalam hubungan yang dalam. Benar begitu, Mel. Iya. Karena sebenarnya jujur saya lihat dari casingnya dan dari dalamnya berbeda. Dia benar-benar bisa hot banget dan lepasin rambutnya gitu. Dan sebenarnya saya ngerasa ini pengaruh dari banyak banget supernatural yang dia udah coba-cobain, jadinya kacau. Itu sih. Mela, kalau kami boleh tahu ya, kamu pasang susuknya di mana ya? Bukan di tempatnya, tapi di bagian apa? Soalnya diminum. Saya nggak, kalau yang dipasang itu dia akan lepas. Tapi kalau yang diminum itu nempel seutuhnya di badan kita. Ini minum ya. Iya. Pasang Berupa- susuk sekarang seperti itu ya, Roy? Iya, jadi konon kabarnya sekarang susuk ini udah mengalami perubahan ya. Jadi ketika mereka mengklaim bahwa susuk yang ditempel di kulit, yang dimasukin kulit, banyak orang merasakan iritasi dan infeksi di bagian kulit. Jadi mereka panoramik, ada susuk-susuknya, dan akhirnya mereka melepas. Dan ternyata sekarang muncul metode baru yang diminum. Jadi bukan kayak zaman dulu lagi yang dimasukin ke permukaan kulit atas. Tapi efeknya sama. Efeknya sama gitu. Cuma ya saya tidak menghimbau juga untuk lakuin ya, karena sama aja nanti mengendap jadinya aneh loh. Mukanya jadi kayak nenek-nenek nanti kalau misalnya hancur banget. Kalau susuk yang ada bentuknya kan bisa dilepas ya. Kalau yang diminum gimana ngelepasnya? Yang diminum justru lepasnya mungkin dari banyak perbuatan baik dan kebaikan-kebaikan itu melunturkan semuanya, dan juga ibadah yang kencang banget itu diluntur tiba-tiba keluar dari feses atau urin. Saya menggambar seseorang yang tua dan salah satunya aja. Jadi ada beberapa sih sebenarnya. Mengerikan sekali. Jadi seperti nenek-nenek. Ada nenek-nenek ini yang ikut ke Mela atau ada di dalam dirinya Mela, Roy? Nenek-nenek yang ikut dengan Mela karena ada kekuatan supranatural yang mengikat. Mela tadi bilang katanya datang ke menembus mata batin salah satu alasannya adalah takut kena penyakit karena gonta-ganti pasangan. Iya. Kamu nggak pakai pengaman waktu gonta-ganti pasangan? That's my question. Enggak. Saya juga ragu nih yang gerakin dia sampai kayak begitu pasti makhluk-makhluk astralnya sih. Karena banyak sekali jimat-jimat yang terpasang di badannya kan. Jadi dia sebenarnya nggak bisa mengendalikan itu dan nggak sadar. Nggak sadar. Kamu melihat dia emang kuat banget di sisi spiritualnya, maksudnya sering menggunakan sisi hal-hal supranatural. magis gitu. Supranaturalnya. Iya, seperti itu. Dan memungkinkan sekali sih, saya pengen banget nih dalam alam bawah sadar saya penasaran. Kamu bisa nggak sih manggil roh penunggu badan kamu? Saya ingin ajak komunikasi sebenarnya apa yang terjadi sih. Ini kan kalau kamu cerita versi kamu, tapi kalau menurut yang penjaga kamu mungkin bisa berbeda versi. Kamu seberapa sering datang ke orang pintar, ke dukun untuk menggunakan hal-hal supranatural seperti itu? Udah sering sih. Lebih dari 5 kali. Lebih. Dan bukan satu orang aja. Bukan satu orang aja. Iya. Adakah barang yang kamu bawa hari ini? Ada. Saya ngerasa ada. Kamu bisa merasakan ada jimat yang dia bawa ya, Roy? Ada ngerasa jimat yang dia bawa. Sorry, kamu tadi bilang korbannya berapa? Banyak sih. Ada berapa ya?
Kalau saya lihat di dalam pikiran saya, korbannya lebih dari 10. Iya. Kalau udah nggak ada manfaatnya langsung ditinggal, terutama bidang ekonomi, betul ya? Iya betul. Pantesan dia takut penyakit. Kamu bawa jimat? Bawa. Kamu mau lihat, Roy? Mau, saya pengen lihat sekali. Saya pengen teka-teki misteri ini. Saya pengen tahu nih lebih detail. Bisa Boleh. dikeluarin. Boleh? Saya ambil dulu di belakang. Silakan. Menurut Mbak Sarah gimana tentang Mela sebagai sama-sama seorang perempuan? Gila ya. Aku nggak tahu mau bilang apa, mungkin dari faktor sakit hati perempuan bisa seperti itu, tapi kalau menurut saya sih itu sesuatu yang tidak perlu ya. Iya benar, nggak perlu. Jadi perempuan itu harus kuat. Iya benar. Perempuan harus kuat. Iya, Saya tidak sama statement itu. nggak usah ngambil jalan pintas, apalagi jalan yang bisa menimbulkan hal-hal seperti ini. Iya benar, setuju sih. Itu apa aja, Mela? Ini tusuk konde. Dan ini jenglotnya. Jenglot yang tadi dikasih. Iya. Jangan lihat mananya. Dan ini kain kafan Takut yang ikut. digunain setiap saya mandi. Oh, jadi sering ya ritual itu mandi dengan kain kafan itu sering? Iya, seringnya. Setiap malam Jumat, saya mandi. Setelah saya mandi pakai kain kafan, saya memohon sama jenglot supaya semua laki-laki terutama yang punya istri itu, dia ngejar-ngejar saya, suka sama saya. Setelah saya mohon-mohon sama jenglot ini, saya makanlah ini. Makan? Iya, saya makan ini. Makan bunga melati. Bunga, iya. Aduh. Iya. Biar tambah Powerful. power. Akhirnya ya, kebukti lah. Itu kamu kan pengen lepas ya? Iya. Tapi masih terus di bawah ya? Iya, makanya saya pengen ngilangin ini semua, pengen ngancurin ini semua. Kamu udah sadar konsekuensinya berhadapan dengan Bayu, Roy, ini Mbak Sarah juga di meja kejujuran di sini apa yang akan terjadi? Sudah, Yakin? yakin. Either itu akan saya sita atau enggak, kamu pokoknya saya setuju atau enggak saya ambil nggak apa-apa ya? Oke. Oke, saya kasih lihat itu udah paling mentok ya? Iya. Serem ya? Aku nggak mau lihat. Iya. Serem banget. Boleh kan aku nggak lihat? Nggak apa-apa, it's okay. Kita pernah lihat ada yang agak sedikit besar, tapi ini modelnya agak kecil gitu ya, Roy, yang di sini. Iya, saya juga pernah berdarah kena kukunya loh. Tajem. Ini masih ada powernya, ada kekuatan, ada energinya, Roy. Iya. Mela kalau niatnya emang bener-bener pengen stop, kenapa barang-barang ini, terutama jenglotnya, tusuk kondenya masih disimpan? Kalau jenglot, saya udah pernah buang. Tapi jenglot ini balik lagi. Tiba-tiba ada di tas saya. Karena kemana-mana ini saya bawa. Buangnya kemana? Kayak ke hutan, apa ke kebun. Saya taruh, saya geletakin. Biar kan jauh dari rumah saya. Dikira saya ini nggak bakal bisa balik lagi. Ternyata tiba-tiba ada di tas saya lagi pas saya nyampe rumah. Artinya sudah dibuang, lalu ada usaha untuk ngebuang, Iya. namun berbalik lagi gitu ya. Iya. Tapi at least ada usahanya lah ya. Ya, ada usaha untuk buangnya ya. Iya, saya minta golok babi ada gak? Hah? Golok babi. Ini gini-ginian ya? Jenglot yang seperti ini dikasih makan nggak sama kamu? Saya yang makan bunganya. Jadi ini cuman biasanya saya kasih minyak. Minyak apa? Dari orang pintarnya itu. Tapi minyaknya itu udah nggak ada di saya. Udah habis. Iya. Kamu kasih nama nggak itu? Saya kasih nama Cici. Cici? Iya. Ini Cici. Dan Fokus udah kalau itu ngomong. ikut berapa lama sih? Saya ngerasain aura Selama 3 negatif. tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Iya. Saya merasakan di mata batin saya dia menghisap darah dan saripati makanan yang dia makan. Jadi setiap kali dia makan apa, ininya bertambah powerful. Terus saya ketika saya pegang ini ya, kok saya dengar suara teriakan ya di belakang kepala saya ya, kayak
gitu. Itu dari mana Roy datangnya? Saya rasa dari jenglotnya. Aduh, Mbak Mela, kamu salah jalan loh. Kenapa? Dia sebenarnya kalau nggak dapet korban lagi, kamu yang akan jadi korban. Aduh, Mbak Mela, kamu salah jalan loh. Kenapa? Dia sebenarnya kalau nggak dapet korban lagi, kamu yang akan jadi korban. Jadi selalu terus-terusan mencari suami orang. Oke, first, thank you. Sebelum masuk ke sini, saya pengen banget kasih tahu kalau ini bisa masuk ke dalam tubuh siapa aja. Jenglot ini bahaya banget, saya lepasin deh. Saya, Oh, lagi duduk bersih lagi itu ya jenglotnya. aduh, ini tusukannya buat apa? Nusuk-nusuk badan. Nusuk badan. Acuh. Iya, sama di muka. Jadi supaya saya ngikutin lah pakai tusukan itu. Jadi konon kabarnya jenglot itu orang yang punya kekuatan magis, sakti. Dia nggak bisa meninggal, nggak bisa mati. Akhirnya menciut, ya akhirnya ya gitu aja, hidup tapi tidak hidup gitu. Di sini tempatnya benar-benar kejujuran dan extremely ekstrim untuk memecahkan misteri. Jadi nggak ada satu ampun sekalipun. Kamu tujuannya ingin stop. Iya. Tidak mau diganggu oleh arwah dan makhluk halus lainnya. Iya. Redupin itu deh. Saya pengen lebih fokus di sini. Kamu nggak bisa deket sama saya. Dia keluar air mata ya Roy. Mbak Mela, Mela, bangun. Ayo bantuin bangun sebelum ada yang masuk lagi. Oke, sekarang bukan Mbak Mela. ini sosok yang kamu gambar ya Roy? Iya. Dia takut sama api kan? Sarah, Mbak Sarah, I need your help. Sarah. Cuma perempuan yang bisa ini. Kamu nggak bisa deket sama saya kan? Ini api. Kamu mau dibakar ke alam baka? Hah? Kamu mau dibakar? Panas. Ambil itu. That one. Yang mana? Sarah, Sarah, boleh bantu nggak? Mbak Sarah bantuin. I need your help. Please. No, it's okay. Lighter. Dimasukin kemana Roy? Itu semua dibakar. Be careful ya. Kamu ambil. Kamu aja. No, No. saya nggak bisa ambil. I need your. No. Kamu lawannya saya. Dan saya tidak akan menyakiti perempuan. For sure. Ini dia. You have to burn. Ini. Which one? That Ini. one. Ambil, taruh sini. Kamu awas. Dibakar semuanya. Dibakar semuanya. Aku nggak mau. Oh, benar. Mesti cewek yang bakar. Hah? Sarah. Mbak Sarah. Kenapa mesti aku? Mesti cewek katanya. Jauh-jauh. Tapi pas lagi bakar jauh-jauh juga ya. Itu yang dibakar. Dibakar.
Udah kebakar semua. Ini kebakar sih kayaknya. Baunya bau rambut kebakar. Saya dengar suara loh. Oh, di kuping saya. Iya, saya dengar agak jauh. Iya. Saya dengar ada suara sih. Iya, saya dengar ada suara. Mbak Mela. Mela. Mbak Mela. Udah baik. Kena kepala nggak? Silakan duduk. Mela duduk dulu. Saya masih cium bau siluman ya, bau iblis ya. Kamu Mbak Mela? Saya mencium aroma iblis yang masih menetap dan bersemayam di dalam tubuhnya ya. Padahal dia udah sadar. Belum 100%. Tampaknya di situ masih ada soul-nya. Di dalam itu, jenglot itu. Iya. Masih dia kayak ingin balas. Masih ada arwahnya gitu. Jagain aku ya untuk kamu tidak di belakang saya untuk melakukan tindakan aneh-aneh. Pastikan dia tidak menyerang saya. Ya. Siapa yang dia? Semoga apapun makhluknya kembali ke asalnya dan ke alam baka. Dari air kembali ke air, dari api kembali ke api, dari tanah kembali ke tanah. Semuanya kembali ke tempat asalnya. Tidak ada lagi duka. Oh my god. Kenapa, Roy? Did you hear something? Nih, lu denger gak? Hah? Itu... Dari api kembali ke api, dari air kembali ke air. Dari asalnya kembali ke asalnya. Semua kembali ke alam baka. Balik. Semuanya kembali ke alam baka. Pergi jauh-jauh dari tanah, kembali ke tanah daer. Semuanya kembali ke semula tempat asalnya. Sarah, I need your help. Ini kuat banget. Semuanya kembali ke alam baka. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia kembali ke asalnya. I think dia exorcist, dia kayak exorcist gitu, kayak kesurupan gitu. Kau baca doa dulu ya, untuk semua kembali ke alamnya. Semoga semuanya kembali ke alamnya. Wait a minute. Semoga semua kembali ke alamnya. Lindungin penonton saya, jauhkan dari mahara bahaya. Semuanya pergi jauh hantu. Bisa saya pasang sekarang? Bisa, silakan, Mas Sarah. Panas! Panas! Cukup. Udah hancur sih. Udah nggak ada wadahnya lagi sih, Bay. Dia udah lepas dari badannya Mela, Roy. Udah. Ini udah nggak ada apa-apanya. Udah bisa dibangunin belum? Mela. Mela. Bisa dengar saya, Mbak? Iya, bisa. Mbak Mela. Ya? Tuh. Kamu pelan-pelan deh. Duduk atur dulu. nafasnya dulu. Saya takut kamu kayak vertigo, pusing gitu.
Kalau mau dibuka biar ada nafas deh, kamu buka aja. Dia turunin dulu aja biar nggak ada sesek. Pamela butuh minum? Capek juga ya ngadepin Mela ya. Secara bukan fisik tapi energi aku ya. Itu tadi pas saya tahan badan sama tangannya tuh sampai sini sakitnya. Iya, Emang dorong gitu ke dalam. benar. Pinjam airnya Mbak Mela. Saya pengen tahu before dan after, sebelum dan sesudahnya di cleansing atau belum. Oh gini deh tangannya. Majuan deh, biar nggak kena kulit. Agak nunduk. Basuh ke muka ya. Mau suka. Nah, kayak gitu. Lagi. Cleansing. Di lap ininya. Ya. Ini makhluknya udah nggak berani nempel dia loh. Ya. Iya, beneran. Abis. Udah better, udah enakan? Udah. Ini minum. Udah. Udah lega ya? Iya. Kamu bilang. Basah loh. Pamela, apa rasa badannya? Sekarang udah Lemes, sakit, capek, berat, enteng. kayak gak ada apa ya, lemes banget, kayak ada yang hilang. Lemes kayak ada yang hilang. Maksudnya hilang tuh lega kali ya? Lega Jadi kayak ya ampun, beda lah kayak tadi sebelum kesini. Saya rasa sudah Dan sekarang berakhir. Sasuke udah nggak ada, Roy. Terornya sudah berakhir. Teror berakhir. Tapi Hah? saya tidak menjamin ketika kamu pulang. Kamu harus bersihin semua sisa-sisa barang berkunjung ke paranormal. Minyak, saya ngeliat ada minyak di situ. Setelah Minyak. dipakai lagi masker. Minyak apa itu ya? Itu nanti dibuang ya? Ya, Tapi saya yakin dari 1 sampai 100 nilai kamu 80% sekarang. Udah sadarnya. Kayak Masih ada sisanya nggak tapi. gini-gini. Tapi lebih 80% dia sudah Sudah normal. normal. Pelajaran hari ini jangan diulang lagi ya. iya. Kamu harus belajar. Oh ini teguran kali buat gue. Iya nggak sih? Iya, ini sebenarnya peringatan ya dengan adanya mungkin penyakit yang dirasain itu tanda nih bahwa ada yang harus diperbaikin. Iya. Tusuk konde, Ini gimana, Roy? suka atau tidak suka akan saya sita. Oke. Akan saya masukkan ke dalam ruangan isolasi, ruangan karantina. Ya. Penyakitnya masih bisa disembuhkan kan, Roy? Untuk penyakit kamu harus ke medis dan saya yakin kalau sekarang buru-buru diperiksa pasti akan ada jalan lah ya. Sebenarnya ini belum menuju HIV kan, belum kan? Tetapi belum. Belum. Waktu pas Jangan, periksa jangan. CD4 apa itu nggak ada masalah. Nggak ada. Dia saya kok ngerasa dia nggak ngecek apa-apa ya. Bisa, Anda udah punya anak? Udah satu. Oh udah. Iya. Kenapa tuh, Mbak Sarah? Anda udah punya anak, ya harus diperiksakan ke Iya. dokter. Pap smear. Pap smear. Pap Ya, pap smear. smear itu penting. Iya. Ya, pap Itu bisa smear. membersihkan Karena- organ-organ vital ya. Enggak, jadi dia terdeteksi kalau ada penyakit apapun I itu see. gitu. STD test namanya. STD test tuh. STD test dan pap smear 2 ya Mbak ya. Iya. Darah yang diperiksa sama Segera periksa deh ya, Mbak Mela. Pelajaran hari ini daripada nanti keluar begitu cairannya, kan itu nimbulin kita nggak cium sih kalau orang Iya. biasa. Tapi kalau makhluk-makhluk astral yang suka ngisep darah di WC-WC umum atau ngisep darah bekas pembalut dan kamu mengeluarkan bau seperti itu kan wangi buat mereka. Mengundang mereka datang. Mengundang mereka datang. Saya mohon kamu untuk sesegera mungkin lah. Habis Iya. gini, habis malam ini langsung kamu cek. Iya. Susuknya udah luntur, Roy. Susuknya udah luntur banget. Dari cara pola pikirnya dia juga udah nggak terlalu apa ya bahasanya, nggak terlalu hun, nggak terlalu Ada tenaganya, ada kelihatan. Iya. Berefek. Enggak. cara ngomongnya juga beda. Oke. Jadi nggak bisa ganggu suami orang lagi seperti yang dia lakukan Iya. sebelumnya ya. Nggak apa-apa kan?
Cari laki-laki yang baik, yang Ya. menerima kamu apa adanya. Iya. Kalau bisa ya yang mampu menyenangkan kamu juga. Berdoa sama Tuhan. Iya, Ya. benar, Iya. benar, setuju. Justru nanti sosok itu akan hadir ya. Iya. Yang kekuatan penting doa. kamu tawakal aja. Iya, Oke. Oke. Terakhir ada lagi yang mau disampaikan, Roy? nggak ada sih. Semoga sukses ya buat Mbak Mela. Baik. Iya. Mela, kami harap yang terbaik. Jangan lupa diperiksa kesehatannya. Mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih bahagia dengan pasangan yang benar-benar tepat buat kamu. Terima kasih. Kamu boleh meninggalkan studio. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan pesugihan kepada Dewi Ular. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Mulyadi. Selamat malam Mulyadi. Malam, saya Mul, panggil Mul aja. Mul aja. Ah. Oke, baik. Mas Mul, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya mau menceritakan tentang saya pernah dihantui sama seorang wanita berbadan ular yang memakai kemben. Dihantui wanita berbadan ular pakai kemben. Awalnya dari mana datangnya? Awalnya itu saya adalah seorang rampok. Nah, saya juga ngerampok, akhirnya banyak utang gara-gara sering main judi. Nah, terus kan habis itu saya bingung. Saya duduk di pasar, ada yang mendatangi. Oke. Dia bertanya, mau ngasih bantuan. Ya udah, saya ikuti dia, saya karena gak ada pilihan lain. mau Bawa ke kemana dukun. lagi. Di dukun apa yang Anda lakukan? Di dukun, saya disuruh mencari tumbal seorang gadis usia lebih kurang 17 sampai 20 tahun untuk dijadikan tumbal. Supaya apa? Tumbal itu buat apa? Tumbal untuk sesembahan kepada Dewi Ular. Dewi Ular yang saya bilang tadi yang menghantui saya. Oke. Nah, habis itu saya juga disuruh ngelakuin kayak makan ayam mentah dan makan pisang. Saya pun juga dikasih cincin. Ini buat yang menjaga saya kalau misalnya ada yang macam-macam sama saya, dan saya juga dikasih pisau. Oke. Nah, itu semuanya ritual yang dilakukan itu supaya bisa mendapatkan uang dan bayar hutang begitu? Bayar hutang dan akhirnya saya ketagihan karena dapat uangnya cepat. Dari mana uangnya datang? Oh, saya kurang tahu juga. Tiba-tiba ada gitu? Datang aja gitu. Ada di rumah? Ada di kosan saya. Ada di tempat Anda? Iya, saya soalnya nggak di rumah ngelakuin ritual. Datang dari mana nggak tahu, tiba-tiba ada aja. Seperti Tiba-tiba uang ada. gaib dong ya? Ya lebih kurang seperti itu. Oke. Jadi saya ngelakuin itu di sebuah, saya sewa kosan. Mhm. Nah, saya sewa di kosan itu jauh dari rumah, agar istri saya nggak tau. Soalnya saya nggak mau istri saya tahu dan takutnya dia nanti ketakutan. Mhm. Dan sekarang istri saya jadi dia jadi gila gara-gara sering dihantui sama Dewi ular itu? Nah, dan kadang-kadang di rumah saya juga ada ular kecil. Di rumah, di kosan saya ada ular kecil. Kadang ada, tahu-tahu hilang. Saya juga nggak tahu itu gimana. Itu uang itu masih sering datang? Uang itu datang setiap saya ritual. Ritualnya sampai saat ini masih dilakukan? Sampai saat ini, cuma saya saat ini mau bertaubat lah. Mau cuci berhenti? tangan. Iya, mau berhenti. Apa yang bikin Anda kepikiran untuk berhenti? Ini, jadi istri saya sekarang Karena gila itu? gila. Dan sering didatangi oleh si Dan Dewi sering Ular? didatangi Dewi Ular. Saya nggak mau istri saya didatangi Dewi Ular lagi, dan lebih parahnya lagi, saya nggak bisa punya anak. Apa yang bikin Anda kepikiran untuk berhenti? Ini, jadi istri saya sekarang Karena gila itu? gila. Dan sering didatangi oleh si Dan Dewi sering Ular? didatangi Dewi Ular. Saya nggak mau istri saya didatangi Dewi Ular lagi, dan lebih parahnya lagi, saya nggak bisa punya anak.
Baik, makanya malam hari datang ke menembus mata batin untuk bisa melepas semua ritual, perjanjian, dan ikatan apapun yang pernah dibuat supaya bisa hidup lebih tenang, istri bisa sembuh, kembali normal sadar, lagi. normal, dan bisa punya keturunan. Ah, Oke, kami akan ajak Anda, Mas Mul, untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Mulyadi, tinggal di rumah bernomor 60. Lahir pada tanggal 8 Juli 1988. Dia memiliki hati yang baik dan tidak suka menendam. Tetapi dia juga memiliki sifat yang kaku dan mudah tersinggung. Saya melihat masa lalu yang kelam di kehidupan Mulyadi. Hal itu membuatnya berambisi mendapatkan apa yang tidak ia miliki selama ini, walaupun harus berkorban semuanya. Tetapi ambisinya membuat Mulyadi menggadaikan hidupnya kepada iblis. Saya melihat Mulyadi berada dalam lingkaran iblis yang mengunci jiwanya. Di dalam tubuh Mulyadi, saya melihat ada sosok perempuan berbadan ular. Ya, ini adalah siluman ular. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mulyadi, dengan tanggal 8 bulan 7 1988 dan nomor rumah 60. ya. Mulyadi waktu itu pernah terlilit hutang dengan kondisi yang kebingungan, akhirnya dibawa ke tempat seorang dukun, lalu melakukan ritual di sana untuk mendapatkan uang gaib dibantu dengan sosok Dewi Ular. Manusia, perempuan, berbadan ular, menggunakan kemben. Dan sekarang sering diganggu, istri sampai gila, tapi uangnya juga ya walaupun datang tapi ritualnya mau diberhentikan semuanya ya, supaya bisa punya keturunan juga dan hidup lebih tenang. Makanya datang ke menembus mata batin. Gimana kamu ngelihatnya, Roy? Iya, entah kenapa tiba-tiba saya lihat di tubuhnya Mas Mul, langsung saya merasakan ada satu gelombang energi yang berupa wanita, tapi badannya ular. Itu saya lihat jelas sekali loh. Itu apa ya, Roy? Siluman? Siluman. Dan tapi kalau dilihat-lihat umurnya kayak sudah tua dan umurnya selama beratus-ratus tahun gitu dan seperti hidup di goa-goa. Iya. Memangnya waktu itu pernah sempat melakukan ritual di dalam goa kah? Oh ya, di goa sama di pantai. Di goa dan di pantai. Oke. Lalu kamu ngelihat ini juga ya, penampakan sang Dewi Ular. Sang Dewi Ular. Sempat lihat. Sempat lihat. Menyeramkan sekali loh, horor. Ini tua banget ya sosoknya, Tua ratusan banget. tahun. Karena ratusan tahun ya, Bay. Dan sangat tidak berbentuk. Tapi yang jelas dia memakan korban-korban gitu. Kalau bisa lihat sih serem. Bay mau dibuka nggak mata batinnya? Enggak. Makasih Sarah mungkin. Nggak mau. Sarah mau. No. Makasih. Tapi karena waktu saya melakukan ritual di pantai, saya bermalam di situ dan tiba-tiba saya nggak tahu itu saya beneran bangun atau di bawah alam sadar. Itu saya ada orang-orang jadul, orang-orang lama gitu, orang-orang kayak masa tahun berapa saya nggak tahu deh. Pokoknya bukan orang-orang zaman sekarang. Dia itu datang bangun dan sangat menyeramkan. Dan di depan pandangan saya di pantai itu ada sebuah istana megah banget. Nah, dari situ keluarlah sosok sang Dewi Ular. Ya waktu itu saya pertama banget dan saya kaget. Tapi dia menawarkan sebuah harta dan dia meminta tumbal juga seperti yang saya bilang tadi. Tumbalnya apa ya? Tumbalnya itu wanita, gadis umur 17-20 tahun. Diapain tumbalnya? Saya kasih foto ke dukun yang waktu saya datangin. Nah habis itu baru
saya disuruh ke pantai. Itu perempuan-perempuan yang jadikan tumbal siapa? Orang dekat, keluarga, teman, tetangga? Kebetulan waktu itu keponakan saya. Keponakan sendiri? Dan sekarang dia udah saya antar ke pantai tengah malam waktu itu sesuai perjanjian saya dengan Sang Dewi Ular dan sesuai juga perjanjian saya dengan Mbah Dukun yang saya datengin. Sekarang dia udah meninggal? Saya nggak tahu. Saya waktu itu ngelakuin ritual pakai lilin, makan ayam, pisang, Makan ayam, makan pisang. dan si ponakan saya itu juga melakukan hal yang sama. Dan ketika itu saya langsung tertidur. Nah, dan tertidur yang baru saya bangun lagi di bawah alam sadar itu. Anda tinggal di situ? Enggak, saya waktu itu kan setelah saya bangun di bawah alam sadar dia udah nggak ada. Serem ya. Terus kamu nggak tahu di mana sekarang keponakan kamu? Nggak tahu. Di mana Roy, keponakannya Roy? Sudah ditelan hidup-hidup oleh Makhluk ini? makhluk ini. Ini ada dua atau gimana dia berubah-ubah bentuk Roy? Ada dua sebenarnya, Bay. Karena sejenis lah ya, jadinya mereka kompak sekali dan makanannya ya itu korban. Kalau misalnya nggak dijadiin korban, saya yakin nih korbannya berikutnya ya kamu juga. Kalau nggak, kamu kan punya anak istri kan? Ya, istri saya sering dihantui sama Dewi Ular. Dewi. Dia juga kadang pas ketika saya pulang ke rumah, saya bawa uang. Kalau hari pertama dia seneng banget. Terus ketika saya pulang, saya nggak pulang-pulang nih, kalau nggak salah sekitar 1-2 mingguan, saya bertapa di pantai dan di kosan saya. Pas ketika saya pulang, istri saya sudah duduk di pojokan rumah. Sudah Di duduk depan. di pojokan rumah maksudnya? Jadi dia tuh kayak orang stres, kayak orang gila. Saya juga nggak habis pikir, sedangkan uang yang saya setorkan ke dia setiap saya pulang itu banyak sekali. Soalnya saya kadang bawa per karung. Satu karung ya banyak lah pokoknya. Tapi saya juga heran kenapa dia bisa gila gitu. Apa dia kurang uang lagi atau gimana. Itu sampai sekarang kondisinya masih kayak gitu? Masih seperti itu. Itu gara-garanya ini, soalnya di badannya si Mas Mul itu negatif. Jadi bawaannya dia, istrinya itu terpengaruh oleh signal-signal negatif. Dan bisa jadi karena perempuan-perempuan ular ini. Jadinya, kan namanya perempuan ya. Biasanya perempuan itu tidak mau ada perempuan lain di satu daerah teritori. Jadinya, kalau si Mas Mulnya udah menikah pun, dia mengklaim ini punya saya. Kamu istrinya jauh-jauh sana. Iya, itu maksud saya. Kamu ngerasa gak sih? Kan kamu juga, mohon maaf banget. Saya ngerasa kamu dan istri kamu sudah jarang. Iya. Iya kan? Iya. Semenjak saya melakukan ritual ini, itu udah lama banget saya udah nggak pernah nyentuh istri saya. Iya, satu kondisi yang sangat bahaya sekali ya. Secara mental. Iya, kondisinya juga nggak memungkinkan seperti ya kalau kayak gini ya. Iya, baik. Bayangin deh, kalau misalnya suaminya main gitu-gituan, istrinya juga jadi korban. Ya nggak korban nyawa sih, nggak meninggal juga, tetapi dia kayak nggak bisa hidup secara full gitu, kayak nggak full Setengah-setengah aja. gitu, badannya ada, tapi jiwanya, sukmanya seperti hilang kan? Seperti berbagai kasus yang sering kita hadapin ya, Bay, berdua. Ada orang yang menghisap sukma seperti itu. Jadi makhluk halus ini mah ada hal yang kayak kita gampang banget untuk ngehisap Saripati sang perempuan. Setahu saya 2 wanita ular ini tidak mau ada wanita lain yang real karena ini teritorinya si Mul, milik saya katanya dia gitu. Segitu posesifnya ya. Segitu posesif, makanya serem banget kalau bermain dengan dunia mistis. Alih-alih ingin sebenarnya ini kan pengen kaya ya. Iya. Iya. Alih-alih awalnya pengen gitu. kaya, malah yang terjadi adalah musibah.
Saya sebenarnya pengen kaya, jadi kelupaan istri. Sedangkan awal niat saya pengen punya banyak uang itu untuk manjain istri saya biar dia bisa sana kemari tanpa susah payah, jualan jamu seperti itu saya. Jualan jamu? Ya, istri saya jualan jamu. Tapi dengan datangnya uang-uang itu sebenarnya selesai dong masalah. Seharusnya selesai. Kalau untuk masalah hutang saya semuanya sudah selesai. Tapi yang jadi masalah sekarang, saya nggak mau istri saya dihantui lagi dan saya pun juga nggak mau dihantui lagi sama doi ular. Dihantunya seperti apa sih Mas Mul? Boleh ceritain nggak? Kalau saya dihantuinnya itu kayak semacam tiba-tiba saya ditiban. Ketiban, nggak tahu gimana cara ketibannya. Istri saya juga kadang sebelum dia seperti sekarang masih normal, dia juga sempat cerita sama saya. Dia itu lagi tidur kayak dililit ular. Nggak bisa gerak dong? Nggak bisa gerak sama sekali. Dililit ular kenceng banget. Sampai akhirnya beberapa hari dililit ular terus menerus. Jadi dia gak setiap saat, tapi dia pas tidur dililit kebangun. Akhirnya sang Dewi Ular menunjukkan rupanya. Rupanya seperti apa kamu lihatnya? Enggak, itu istri saya yang lihat. Oke. Istri saya yang lihat dan sepertinya katanya serem sekali. Yang seperti saya bilang itu kan wanita berkemben berbadan ular. Wanita kemban berbadan ular. Dia waktu itu yang pertama menunjukkan wajahnya, dia seorang Dewi Ular yang cantik. Dan setelah itu Dewi langsung ular yang cantik. Cantik. Dan setelah itu dia langsung berubah jadi menyeramkan. Nah, maka dari itu istri saya langsung ketakutan. Kalau Mas Mulya sendiri nggak pernah ngelihat langsung? Kalau saya Hanya merasakan? pernah melihat dan pernah merasakan juga. Soalnya kalau yang pernah melihat pertama itu saya ngelihat di istana. Waktu saya yang terbang itu. di alam bawah sadar. Yang diceritakan istrinya Mas Mul persis seperti yang pernah dilihat waktu di pantai dan bangun seolah-olah di depan istana itu. Iya, depan istana. Sama nggak seperti yang digambarkan Roy? Lebih kurang sama. Seperti ini. Seperti ini. Rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Badannya ular. Badannya ular. Dan matanya, wajahnya seperti ini. Iya, Atau lebih cantik? Kalau yang cantiknya lebih sangat cantik. Sangat cantik. Tapi kalau yang maaf yang buruk rupanya seperti ini lebih kurang. Yang Seperti apa, menyeramkan, sorry? yang tua. Ya, jadi ada yang cantik, ada yang menyeramkan yang datang mengganggu. Yang menyeramkan ini seperti yang Roy gambar katanya. Oke. Tapi dia bisa berubah-berubah bentuk itu ya Roy? Iya iyalah pasti sangat berubah sekali. Itu aja kita sering banget ditipu muslihat sama makhluk halus ya. Iya. Apalagi hanya sekedar ini. Bisa berubah bentuk, Bisa berubah bentuk. rupa. Tapi yang wujud aslinya serem banget. Jadi kayak kepala terbang gitu tapi badannya ular. Ngomong-ngomong tentang ular dan ini, saya melihat Mas Mul, saya mencium bau jimat. Apakah Mas Mul bawa ya? Ya tadi bilang ada yang dibawa Ada kan? cincin sama pisau. Cincin dan pisau. Pisau. Boleh dikeluarin nggak? Ada pisaunya di belakang sama sesajen yang saya bawa. Kau yakin dia bisa mengeluarkan pisau di sini Roy? Ya, saya yakin. Asal jangan ngelukain penonton dan bintang tamu kita hari ini. Kalau udah nggak terkendali, saya akan sita pisaunya. Ya silakan. Serem apa cantik? Aduh, itu apa lagi? Ayam. Ini Oh dia bilang ritual tadi makan ayam sama pisang. Saya pikir ayam beneran, ayam mateng gitu. Nggak taunya kayak begini. Itu yang putih-putih apa, Pak? ini garam buat saya taburin. Oh, garam. Garam buat? Saya taburin sekeliling sebelum saya melakukan ritual. Oh. Maaf, Pak Roy, saya boleh melakukan ritual? Boleh, silakan. Kamu nggak apa-apa kan ngelakuin ini? Nggak akan membahayakan tuh semua orang-orang yang tidak berdosa ini. Iya.
Jangan kena kita ya. Sarah jangan ke sana. Jangan ke sana, jangan ke sana. Nggak ada proteksinya di sana soalnya. Di sini Roy aja. Ya kita harus tenang sih. Bye. Ya. Lalu sampai pisaunya ya. Yes. Saya ke sana ya. Sarah sama. Sarah. Iya. Oke, baik. Kembalikan pisau saya! Mana pisau saya? Sar. Don't touch me. Ya, maksudnya jangan sentuh saya. Kesini kau! Ngapain? Kurang ajar kau ya! Kamu takut kan sama api? Jauhkan api itu dari saya. Enggak. Matikan api itu! Be careful. Sar. Tadi jatuh. Matiin aja. Nggak mau. Ini kenapa Roy? Semoga dia udah sadarin diri ya. Semoga. Udah lepas dia. Pisang buat pesugihan. Di luar sana masih banyak orang yang kekurangan makan ya. Benar. Malah dibuat pesugihan. Ini bisa dibangunin atau Ah ya, kita biarin dulu? ini simulnya jahat banget. Dibangunin deh. Tapi saya takut masih ada di dalamnya. Senjata kita hari ini banana. What? Yeah, Oke. it's real. Yeah. Buat saya kasih dia. Bangunin terus. Hati-hati. Mas Mo. Ini apa? Mas Bangun. Mo. Mas. Oke. Mas. Bangun. Bangun, Mas. Bangun. Di sana aja. Bangun, Mas. Bisa bangun, Mas Mo. Tolong body pack. Duduk, Mas. Mas Mul denger saya? Iya. Saya akan taburin kau bawang putih. Bawang putih dipercaya untuk menghilangkan hawa negatif. Ya. Karena baunya sangat baik. Iya. Terus. Terus setuju. Ini di Jauhkan, banget ya. jauhkan apinya. Hah? Kenapa? Jauhkan apinya. Mau tutup mata deh. Jauhkan apinya.
Tutup mata dulu. Jauhkan apinya. Iya, apinya saya pegang. Tutup mata, silakan tutup mata. Udah bete. Ya, saya merasa lebih baik. Ini bawang putih ini mengusir energi negatif. Iya. Hal-hal gaib di dia ya. Pastinya. Bawang putih tuh baunya menyengat. Nggak disukain sama makhluk astral. Apalagi yang mau ingin sampaikan ke saya? Saya cuma mau minta tolong jauhkan Dewi Ular dari saya. Bener-bener jauh. Bener-bener dia. Jauh dari ular-ular ini. Perjanjian apapun yang telah dibuat. Iya, saya pengen bersih. Saya nggak apa-apa kehilangan harta saya. Yang penting istri saya bisa kembali sembuh dan saya bisa punya anak. Tapi nanti punya anak seperti keponakan ditumbalkan. Iya. Saya udah kapok. Saya menyesal. Yang saya pikirkan waktu pertama kali saya melakukan merampok, saya ingin istri saya bahagia. Akhirnya saya terlilit hutang karena main judi. Saya ingin jalan pintas cepat kaya. Saya diajak ke dukun seperti ini. Mungkin tujuannya baik, membahagiakan istri supaya nggak terlilit hutang. Tapi caranya yang diambil, keputusan yang dipilih itu yang justru malah menjerumuskan lebih dalam lagi. Tetap ada yang dirugikan, bukan bikin bahagia, malah istrinya sekarang kondisinya nggak sadar. Yang saya sedih keponakannya. Apakah Iya. orang tua keponakannya nggak sedih? Gimana tuh Hilang. orang tua keponakannya? Saya pikirin loh dari tadi itu. Iya, makanya kehilangan anak tuh pasti kan ditumbalkan lagi dan nggak tahu sekarang di mana. Keponakan saya itu orang tuanya, ibunya sudah meninggal, bapaknya punya istri baru, Terus dilupain gitu aja. anaknya dititip ke saya. Anak yang dititip ke kamu tumbalin. Demi istri saya, demi keluarga saya. Supaya istrinya nggak kena tumbal. Supaya istri saya tidak kena tumbal, dan supaya ya, saya bisa membahagiakan istri saya buat uang yang dia pakai. Boleh dipakai maskernya, silakan. Sekarang kau udah nyesel belum? Iya, saya menyesal. Jaminannya apa kalau masih nggak gitu-gitu lagi? Apa jaminannya kalau Anda benar-benar menyesal dan nggak akan ngulangin salah seperti ini lagi? Saya menjaminkan diri saya sendiri. Saya lebih baik saya jadi gila daripada saya melihat istri saya seperti sekarang. Iya sih. Saya masih ada lihat sisi baiknya dari Masmu. Dia, kamu beneran rela tukar posisi Mas Mulnya yang nggak waras, yang gila? Saya rela. Yang penting istri saya bahagia. Dan saya sadar uang bukan segalanya. Iya. Saya dengar tadi semuanya dan saya berharap ini benar-benar nyesel ya, jangan cuma di mulut doang. Lagian juga Masmu kan masih banyak cara ya untuk bisa Bahagiain istri. bahagiain istri. Uang juga bisa kita cari pelan-pelan. Gak usah numbal-numbalin orang. Kasian yang punya, yang orang tuanya gitu kepikiran pastinya kan. Iya. Jadi Sekarang lapangan pekerjaan kan juga ya ada lah kalau emang kita cari ya. iya. Nafkah itu banyak.
Ya, Makanya. Cari nafkah, jalan apa ini. saya prihatin banget kalau ada orang yang seolah-olah untuk tujuan baik tapi menggunakan cara-cara mistis. Betul. Lalu kemudian hal seperti ini apalagi yang ditumbal dengan ya kesannya alasan untuk tujuan baik tapi justru malah ambil keputusan yang salah. Saya sangat nyesal. Ini ritual ini terakhir dilakukan kapan? Terakhir saya lakukan itu 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Tujuannya adalah untuk supaya ini bisa mengendalikan mereka. Agar saya punya banyak uang. Berarti sampai 4 hari yang lalu masih berharap dapat uang gaib dari makhluk-makhluk ini dengan ritual seperti ini. Iya. Ya semoga. Tapi nggak tahu kenapa ya, Bay. Saya yakin dia masih ada kesempatan kedua loh. Masih bisa berubah, Roy. Masih bisa berubah. Walaupun gak ada semangat. Tapi stop makan ayam mentah ya. Saya akan sana. Stop kayak gitu-gituan deh. Stop yang aneh-aneh. Nggak bagus juga kan buat kesehatan ya. Iya. Banyak Nggak higienis. bakterinya. Iya, Banyak memang ada bakterinya. Langsung gitu loh makannya. Termasuk kuat ya Mas Mul ini makan daging mentah tapi tidak sakit. Yang makan saya kasih makan buat mereka. Hah? Masih makan dia? Masih makan mereka? Ini seperti masih makan ular ya? Iya, iya justru anehnya gini loh. Dia kan diikuti oleh sang dewi ular. Kemudian makannya ayam. Jadi artinya secara logika sang dewi ular tuh udah merasuk dalam dia. Yang dia makan sebenarnya untuk persembahan yang orang yang siluman yang di belakangnya. Gitu lah. Dan yang tadi kita lihat itu? Iya, jadi sebenarnya ular kan makannya ayam. Tikus gitu kan. Jadi ketika dia makan, dia kayak memberi makan yang di sana. Dia kayak numbness gitu loh untuk ngelakuin itu, kayak nggak ada rasa, tapi yang belakangnya dia yang tadi itu kayak dikasih makan makin powerful. Ya, jadi nggak ada rasa, mati rasa gitu. Iya. Ini cincinnya gimana, Roy? Kita akan melakukan suatu eksekusi di sini. Cincinnya akan kita bakar. Suka atau tidak suka, saya tidak peduli. Diizinkan atau tidak, kita akan lakuin eksekusi di depan mata dia. Apa ya, Mas Mul ya? Tapi Apa yang ini bikin bisa. ragu? Enggak. Dewi ular bisa bener-bener. Hah? Dewi ularnya bisa bener-bener pergi. Gimana, Roy? Dewi ularnya akan pindah dan pergi selama-lamanya Cincin tersebut. ke cincin tersebut. Karena ini api ya, akan dibakar oleh api. Itu Kita bentuk butuh ikatannya wadahnya. ya? Aku nggak mau pegang. Oke, minta mangkok untuk bakar cincin. Ini cincin ini yang selama ini jadi ikatan si ular-ular ini ya, Roy? Itu. Selalu dipakai cincin. Selalu saya pakai. Soalnya waktu itu mbaknya bilang ini untuk melindungi saya dari mara bahaya, untuk ilmu kebal. Jadi kalau semisal saya juga ada dicecer sama orang, Dewi Ular akan nolong saya. Jadi untuk minta bantuan Dewi-Dewi ular ini, Ya, melindungi dari apapun itu, badan Anda jadi kebal gitu. ya. Kasih, Apapun. Riko. Oke, ini kalau diambil dan dibakar, efeknya apa buat mulnya sendiri, Roy? Ini dibakar dan dimusnahkan, efeknya akan ada kehidupan tenang buat Mas Mul. Mbak Sarah, aku butuh bantuan kamu untuk bakar itu Bakarnya gimana? di sini. Tapi kan ini air. Iya. Dimasukin dulu aja coba. Coba Kita- Mas Mul dimasukin. Saya nggak mau pegang cincinnya. Gitu ya. Em, baca-baca. Tisu yang besar. Nggak, langsung aja Tisu apa? untuk ke situ.
Serem banget ya, saya takut jadinya. Ini kalau dibakar seperti ini, apapun yang ada di cincin itu akan pergi loh, Roy. Akan keluar semua isi-isinya. Si ular-ular itu. Iya, Ini kayak suara desisan ular loh, Roy. iya. Pergi jauh-jauh ke neraka. Jangan ganggu kita semua. Habiskan semuanya. Sekali lagi saya perintahkan, kembali ke alam bakar. Kembali ke alam baka. Kembali ke alam baka. You have to. Panas. Mas Mul, Hukuman yang setimpal buat kamu, Mas Mul, dan teman-teman kamu. Gak bakal saya tolongin untuk berhentiin api. Panas! Panas! Saya menyesal. Udah kapok? Aing tak menyesal dah. aing saya nggak Keluar kamu dari tubuhnya si Mul. Yang punya badan ini udah gak suka sebenarnya. Pergi jauh-jauh. Pergi ke neraka. Pergi ke alam baka. Pergi ke alam baka. udah ya, lepas ya. Dikuatin, Mas Mul dilawan, energinya mungkin rasanya nggak nyaman pasti. Tapi biarin prosesnya selesai, dia pergi dari badannya Mas Mul sendiri. Sekali lagi saya perintahkan, pergi ke alam baka. Pak Roy, tolong saya Pak Roy. Udah lepas ya. Udah lepas. Mas Mul, dengar saya. Bawang putih ya. Mas Mul denger. Iya. Bisa berdiri? Jangan duduk. Cincinnya udah habis dibakar, udah nggak ada lagi energinya, dan Udah nggak ada. Tuh gosong. ya. Dan makhluk-makhluk ini tadi sudah diusir pergi, udah nggak ada di badan Anda lagi. Makasih banyak. Dan pisaunya harus disita ya, Roy. Pisaunya harus disita lah. Bahaya sekali. Kalau di luar dia udah lepas kendali,
saya takut nusuk orang. Ya, itu aja. Dan sekarang jauh lebih baik rasanya? Baik. Ada terakhir mau disampaikan, Roy? Mas Mul, kamu kan masih muda ya, tahun 1998 ya. 88. Saya pengen banget kau berubah ke arah yang lebih baik gitu loh. Maksud saya gini loh, punya status kasta yang cukup kuat di masyarakat. Entah itu karir, entah itu belajar lagi hal yang baru. Itu jadi kalau misalnya orang punya pegangan, orang lain nggak akan memandang sebelah mata gitu loh. Kalau orang lain, kalau kamu punya pendidikan yang oke, terus udah gitu kamu punya status kasta yang oke, finansialnya oke, nyari sendiri, berusaha keras, otomatis semua orang akan menghormati kamu. Gak usah pakai ginian, orang akan kayak put respect ke kamu, ya? Itu aja sih dari saya. Istri saya, Ah? Istrinya gimana, Roy? Kalau misalnya kamu hidupnya bener yang kayak tadi tuh, nggak mau gini-ginian lagi, saya rasa istrinya baik-baik aja. Akan membaik kondisinya Akan membaik istrinya. ya? pokoknya saya janji saya nggak akan ngelakuin ini lagi. Ya. Iyalah. Yang penting Perbaiki lagi di sekolah. istri saya normal aja. Gak apa-apa, biar saya yang gila gak apa-apa. Yang penting istri saya normal. Terakhir ada yang mau disampaikan, Sarah? Iya, kalau menurut saya Mas Mul kan masih muda, masih banyak kesempatan di luar. Ya, pekerjaan juga banyak ya yang mau menerima karena kondisi Anda bagus. Masih bisa berpikir normal. Ada banyak kesempatan. Iya, ada banyak kesempatan dan yang pasti Anda harus berdoa terus, Mas Mul, kepada Tuhan. Percaya kalau Tuhan itu akan membantu Anda. Istri Anda juga suruh berdoa terus sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke. Mas Mul, terima kasih. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran bagi siapa yang menyaksikan tayangan ini. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Tolong kasih minum di belakang. Ya. Ambisi dan keinginan yang berlebihan terkadang membuat kita lupa siapa diri kita dan untuk apa kita tercipta. Roy, kalau melihat apa yang dilakukan Mul, sebenarnya dia ini cinta sama istrinya ya. Baik tujuannya tapi caranya yang salah. Kamu melihat sesuatu lagi nggak di rumahnya? Apa benar-benar udah bersih? Belum bersih sepenuhnya. Saya lihat di rumahnya masih banyak barang aneh-aneh. Selain daripada pisau yang dibawa hari ini, mungkin aja ada lagi pisau-pisau yang dikeramatkan. Atau mungkin juga saya ngeliat di sini dalam penerawangan batin saya di lokasi TKP rumah itu ada semacam ayam-ayam busuk. Oh, masih ada yang Iya. disimpan. Saya mendorong saya untuk melakukan penelusuran lebih lanjut ke olah TKP dan rekan kita Frisley akan menuju ke rumah beliau. Baik, kalau begitu pemirsa, sesaat lagi Frisley dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Mulyadi. Pemirsa, sekarang kita sudah ada di rumah Mas Mulyadi, partisipan kita, dan saya ingin membantunya. Bawa apa ya? Itu kulit ular. Lihat deh. Biasanya sih kalau udah ada kayak gini dan berhubungan sama ular, itu udah pasti negatif sih. Kita masuk aja kali ya. Permisi, Mas. Permisi. Mas. Mas Mulyadi. Mas. Kak Sri, Kak. Aku minta masker, Kak. Mas, pakai dulu ya. Mas, sorry sebelumnya kita masuk tanpa izin. Terus ini siapa ya? Ini istri saya. Istri Mas, kok diginiin sih? Ya Mbak, dia udah gila sekarang. Soalnya kemarin hampir membahayakan warga. Membahayakan warga. Iya, anak orang dibawa lari sama dia. Oke pemirsa, sekarang aku mau coba lihat apa yang terjadi sama istrinya Mas Mulyadi. Ya. Diem! Aku coba lihat apa yang terjadi dengan istri Mas Mulyadi.
ternyata ada sosok siluman ular yang selalu mengganggu dia dan membuat dia menjadi sangat takut sampai akhirnya menjadi gila. Oke, Kak Sri? Yes. Kak, Ya. aku boleh minta kamera thermal nggak? Oke, bentar. Oke pemirsa, karena aku ngerasain kalau sosok siluman ular ada di rumah ini sekarang. Semoga aku bisa Oke. Ini kamu tinggal nemuin record aja ya. frekuensinya. Tinggal record aja ya. Makasih ya, Kak. Lu bisa diam kan? Itu lagi ada tamu. Iya, itu lagi ada tamu. Lihat deh. Tuh. Kak, lihat. Tuh kan, yang aku bilang tadi apa? Ada siluman ular di sini. Di kamera ketangkep nggak? Nggak. Di kamera ketangkep nggak? Tuh. Tunggu. Nih, di bawah situ. Di bawah situ. Tuh, ularnya kesana. Oke. Ini bahaya sih. Kita harus buru-buru nolongin Mas Mulyadi karena ini udah nggak bener. Oke, kita. Ini jelas banget. Oke, pemirsa tadi aku ngerasain kalau ada sosok siluman ular dan tadi ketangkep di kamera thermal. Kenapa? Tunggu. Jadi boneka Bobby bilang kalau sosok itu ada di sini karena Mas Mulyadi masih sering melakukan ritual. Bukan di rumah ini. Bukan. Saya melakukan ritual di ada kosan. Kosan Mas Mulyadi. Iya, tempat saya melakukan ritual. Oke, kita boleh ke sana nggak, Mas? Boleh. Ya, boleh. Kak Sri? Ya. Ini, Kak. Ini biar aku proses data. Iya. Makasih ya, Kak. Ya. Ayo, Mas. Di mana? Ada ya. Kenapa, Mas, ritualnya bukan di rumah aja? Saya nggak mau istri saya tahu, Mbak. Apalagi saya juga sangat sayang sama dia. Ini masih jauh? Udah deket lagi kok, di gang itu masuk ke dalam. Oh, oke. Ini, Mas. Sebentar. Baunya gak enak banget. Ini di bawah sini ada pisang. Kayaknya bener deh ini tempat ritualnya. Ada apa ini? Ada lagi. Ih. Kak Sri, Kak ini diambil aja deh Kak, keluar semuanya, aku nggak tahan. Itu busuk. Jangan. Ini bahaya, ini bahaya. Jangan, Nggak, dia bahaya, bau, Mas. Iya, ambil Mas, aja ini- Kak, ambil aja. Ambil. Pemirsa, Mas Mulyadi dirasuki sama sosok siluman ular itu. Ada apa Karena dia- kalian manggil ke sini?
Karena dia nggak suka sama adanya kita. Kakak pegangin. Kakak pegangin. Kak, aku minta merica. Tunggu. Ada? Enggak. Ada sesuatu di sini. Itu tempat dari siluman. Tunggu, Kak. Iya, Kak. Kayak di luar deh. Kak, tunggu ya, Kak. Iya. Cepet, Chris. Tunggu, Kak. Ini. Ini kayaknya tempat dari si siluman itu deh. Kak Sepi, tahan, Kak. Cepetan. Berontak banget. Mas Azam. Jangan Mas, pisau. aku minta air dong. Jangan pisau itu. Kak, minta air. Jangan pisau itu. Makasih ya. Jangan pisau itu. Ayo. Hei. Jangan pisau itu. Jangan. Pemirsa, jadi ini benar tempat dari si siluman ular itu. Dan sekarang aku coba untuk netralisir biar si siluman itu juga pergi dari tempat ini. Tuh pemirsa, jadi asap yang keluar dari kain ini pertanda kalau si sosok itu udah nggak ada sekarang. Kak, coba sadarin deh, Kak. Sama ini semua barang-barangnya di bawah ya, Kak. Keluar. Mas Mul. Mas Mulyadi. Mas Mul, bisa bangun. Duduk dulu deh. Mas. Aku sita ya, Fris. Iya, Kak. Mas Mulyadi. Ya, jadi ini udah nggak ada, sosok ularnya itu udah nggak ada. Semuanya juga ini bakalan diambil sama kita. Ya, semoga kehidupan Mas Mulyadi bisa lebih baik dan jangan pernah ngelakuin ritual lagi. Terus juga untuk istri Mas, tolong deh dibawa ke rumah sakit. Jangan dipasung kayak gitu. Kasihan soalnya. Ya, Mas ya? Ya, Mas. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Mela dan Mul. Mela tadi adalah seorang pelaku mistis yang dia membuat kekacauan sebenarnya di sini, tapi untungnya bisa dikendalikan oleh Roy pada malam ini. Sementara Mul juga dia melakukan ritual yang sangat aneh dengan makan ayam mentah dan pisang bersekutu dengan Dewi Ular. Akhirnya malah diganggu oleh siluman-siluman itu. Gimana tanggapan kamu, Roy? Sama-sama ini ya, sama-sama menyeramkan karena mereka menyerang. Ya. Tipikal yang agresif sekali, baik Mela maupun si Mul. Tapi saya lihat Mul tampaknya jauh lebih ada harapan. Ya, dua-duanya pasti ada harapan, tapi tampaknya Mul niatnya lebih kenceng sih. Iya ya. Mela tapi dengan susuk, kita baru sekali ya lihat susuk yang diminum ya. Sebelumnya susuk yang dipasang gitu. Iya. Dan itu bikin dia punya kekuatan untuk mengambil suami orang. Serem juga ya kalau misalnya ada orang seperti itu. Tapi malam hari ini mereka udah benar-benar bersih sih. Oke, tanggapan kamu gimana, Sarah? Saya melihat ini suatu fenomenal yang cukup aneh ya. Tapi memang ada gitu. Iya, masih banyak di masyarakat kita ya. Dibilang percaya, tapi dibilang nggak percaya, tapi memang ada gitu. Bener. Ya. Iya, dan ya setelah mereka menggunakan dan melakukan hal ini, justru malah dirinya mereka sendiri, keluarganya sendiri yang dirugikan. Iya. Memakan diri sendiri ya. Itu dia. Mudah-mudahan setelah malam ini siapapun yang menyaksikan jadi pelajaran ya. Oke. Baik, Sarah Azhari, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses dan bahagia selalu. Sama-sama. Terima kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih Thank you. penjelasan dan pencerahannya. Siap. Pemirsa,
Jika Anda merasa kekurangan, lihatlah sekitar Anda dan rasa syukur adalah kunci menikmati hidup. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.